Jadi, gue tuh sempet bingung ya, definisi beras oplosan tuh apa gitu. Kebetulan kita tuh punya anggota Komisi 4 emang basicnya adalah petani. Oke. Beliau keluarga petani namanya Pak Riono. Beliau membedakan, memperjelas makna definisi beras oplosan. Karena di Oke. publik itu agak bingung nih. Jadi sebenarnya ada bias makna yang sifatnya negatif ya, beras oplosan itu apa. Nah sebenarnya kan kalau ngomong beras secara kualitas, itu kan dibagi premium, terus medium sama yang emang beras yang emang gak layak gitu ya. Yang masalah di publik selama ini adalah yang medium bro. Nah medium itu memang dia beras bagus tapi dicampur sama beras yang namanya beras merani apa? Beras menir. Beras menir. Oke. Nah beras menir itu sebenarnya adalah beras yang secara kualitas itu nggak bagus-bagus amat, tapi dia masih layak konsumsi. Nah, misalnya patahannya kurang, kandungan airnya kurang, tapi dia masih layak konsumsi gitu. Cuman itu dia dicampur, misalnya dimix dengan beras yang medium, tapi itu masih layak konsumsi. Karena itu untuk supaya beras medium itu apa namanya nggak terlalu mahal, tapi juga tetap jaga kualitas rasa, jaga kualitas gizi gitu. Nah, jadi sebenarnya yang dikatakan yang beras oplosan itu adalah sebenarnya bukan dari segi pencampuran beras bukan, tapi ketika isi SPHP kan selama ini jadi masalah kan yang dioplos itu adalah labelnya tuh beras bagus ya medium ya, tapi secara kualitas itu jauh banget. Nah itu yang dibilang oleh Pak Riono tuh antara label sama isi berasnya, Oke. mutu beras itu berbeda. Jadi bukan beras yang tapi bukan pelabelan sama isi berasnya. Nah, itu definisi yang sebenarnya seharusnya. Dan itu tadi Ridwan juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya beras oplosan itu juga layak dikonsumsi. Itu yang menjadi penting dulu nih secara keamanan untuk dikonsumsi atau tidaknya. Selama definisinya bukan beda antara kualitas dengan label ya, tapi mix antara beras menir sama beras yang medium tadi itu masih layak konsumsi gitu. Tapi kalau itu sudah beda antara label sama mutu berasnya itu udah masalah.